Halo Ainun, bagaimana tadi perjalanannya? Baik kak. Lalu suasana hatinya sekarang bagaimana? Alhamdulillah bagus kak. Oke, baik. Perkenalkan, saya Siti Mokfira MR dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan melakukan tahap anamnesa dengan tujuan sebagai langkah awal untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dirasakan oleh saudari Ainun. Saya meminta kesediaan Ainun selama beberapa menit ke depan untuk pengisian anamnesa ini. Apakah Ainun bersedia? Tentu saja kak bersedia. Baik, saya juga minta izin ya, selama proses wawancara berlangsung akan direkam video dan akan direkam suara. Apakah Ainun keberatan? Tidak kak. Oke, baik. Sebagai bukti ketersediaan Ainun, silahkan terlebih dahulu mengisi surat pernyataan ini. Oke, baik. Jadi nama lengkap Ainun ini siapa? Nur Ainun Marodia kak. Baik. Jenis kelamin? Perempuan. Ya. Tempat tanggal lahir di mana? Gusuma 25 September 2006. Ainun ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 3 orang bersaudara kak. Alamat rumahnya mana? Desa Salajaki, Kecamatan Buntu Selatan, Kabupaten Goa. Oke, baik. Boleh disebutkan nomor teleponnya Ainun? 085 Ya. 796 Hmm. 40 995. Oke, baik. Untuk agama? Islam kak. Ya. Suku bangsa Ainun? Makassar. Untuk pendidikan terakhir? MTS kak. Boleh dijabarkan jenjang pendidikannya di mana dan tahun lulusnya kapan? Kalau yang pertama kak TK di TK Kota Radite tahun 2011, kemudian SD di SD Impres Kadin Bunga tahun lulus 2017, kemudian MTS di Pondok Pesantren Opnal Lamir 2021, kemudian sekarang SMA di SMA Negeri Satakala. Baik. Oke. Untuk prestasinya boleh dijabarkan? Untuk prestasi yang pertama itu kak juara 1 hafalan surat pendek tingkat desa pada tahun 2011, dan kemudian yang kedua cerdas cermat Kominfo tingkat provinsi pada tahun 2003. Oke, baik. Untuk saat ini Ainun pekerjaannya? Pelajar kak. Ya. Untuk status perkawinan sudah nikah apa belum? Belum kak. Oke, Ainun ini jumlah saudaranya berapa? 2 kak. Dua ya. Boleh disebutkan saudaranya ini jenis kelamin, usia, dan pendidikan sekolah yang sedang ditempuh saat ini? Yang pertama itu kak perempuan, sekarang SMP kelas 1, kemudian yang kedua juga perempuan kak, SD kelas 2. Untuk usianya? Untuk usianya yang pertama itu 12 tahun kak, kemudian yang kedua itu 8 tahun. Oke, baik. Untuk identitas orang tua boleh disebutkan nama ayah dan ibunya? Nama ayah Abdul Ghaffar kak, nama ibu Herlina kak. Untuk usianya? Usia ayah 51 tahun kak, usia ibu 45 tahun. Untuk pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir ayah SMA kak, pendidikan terakhir ibu SMP. Alamatnya di mana? Desa Salajaki kak. Kedua-duanya salah lagi ya. Ya, kak. Baik. Untuk pekerjaan ayah dan ibu? Kalau ayah kak petani, ibu rumah tangga. Baik. Selanjutnya terkait permasalahan yang dihadapi oleh Ainun saat ini ya. Apa keluhan fisik yang Anda rasakan selama beberapa minggu terakhir? Sakit kepala kak, pusing berlebih. Baik. Kapan Ainun menyadari keluhan ini? Beberapa hari terakhir ini kak. Apakah gejala yang dirasakan terjadi secara terus-menerus atau ada kondisi tertentu yang menyebabkan keluhan ini muncul? Ada kak, kalau misal saya terlalu banyak berpikir, ini menyebabkan penyakit ini timbul. Seberapa sering keluhannya terjadi? Kalau untuk seringnya kak, tergantung bagaimana saya berpikir keras. Kalau misalnya terlalu banyak berpikir ya itu biasanya datang kak. Apakah ada hal tertentu yang bisa menyebabkan gejala yang dirasakan semakin memburuk atau membaik? Kalau itu sih kak, semakin memburuknya biasanya kalau saya terlalu overthinking terhadap masalah-masalah kecil. Baik. Selain gejala fisik, apakah Anda merasa ada keluhan psikologis dalam beberapa minggu terakhir? Kalau untuk psikologis kak, mengalami kecemasan yang berlebihan. Oke. Apakah ada situasi tertentu yang memicu gejala ini muncul? Karena ini kak, biasanya saya lebih terlalu banyak berpikir dan
Misalnya kalau dalam satu kumpulan juga saya lebih suka menyendiri kak. Oke. Apakah ada Anda merasa gejala yang dirasakan ini masih tergolong ringan atau sudah tergolong berat? Masih tergolong ringan kak. Oke, baik. Apakah masih ada gejala lain yang dirasakan selain merasa cemas tadi? Kalau selain itu sih kak, tidak ada, cuman ini kak, lebih nyaman menyendiri. Oke, baik. Bagaimana interaksi sosial Anda belakangan ini? Kalau belakang ini kak, saya lebih suka menyendiri, sehingga saya agak kesulitan sedikit untuk berinteraksi dengan orang karena kalau menyendiri itu saya merasa lebih nyaman kak. Apa yang Anda rasakan saat melakukan interaksi sosial? Kalau yang saya rasakan sebenarnya kak, sebelumnya tuh saya suka untuk berinteraksi dengan orang, tapi akhir-akhir ini saya mungkin lebih nyaman ketika sendiri kak. Bagaimana interaksi sosial Anda sebelumnya? Apakah ada perbedaan yang signifikan yang terjadi jika dibandingkan saat ini? Ada kak. Kalau dulu itu saya ini kak bisa bilang tergolong cerewet ya kak, tapi sekarang menurut teman-teman saya itu lebih suka untuk menyendiri, sehingga mereka menilai saya bahwa saya itu adalah beberapa perubahan sih. Bagaimana teman dan keluarga Anda merespon perubahan atas permasalahan yang Anda alami? Kalau untuk responnya sih kak, biasanya dia langsung menegur saya, kenapa begitu sikapnya, padahal kemarin-kemarin tidak. Apakah Anda pernah memiliki pekerjaan paruh waktu atau kewajiban lain di samping studi Anda? Kalau pekerjaan paruh waktu sih tidak kak, cuman di sekolah itu saya mengikuti organisasi kak. Oke, apakah Anda berencana bekerja ke depannya? Iya kak, berencana ketika tamat. Apakah pekerjaan seperti apa yang Anda harapkan? Pekerjaan ini kak di bagian bidang teknik. Oke, baik. Apakah ada pekerjaan khusus yang diinginkan oleh orang tua Anda? Sebenarnya kak, kalau dari orang tua itu, ayah itu inginnya saya jadi dokter kak. Kalau ibu itu, ibu saya tuh inginnya saya kerja di bagian penerbit kak. Bisakah Aini menjelaskan, memberikan informasi terkait latar belakang pendidikan saat ini? Kalau latar belakang untuk alamat ini Untuk pendidikan yang sedang ditempuh saat ini. kalau untuk latar belakang gimana ya? Ini latar belakang pendidikannya, sekolah di mana saat ini? Kalau sekarang kak lagi pendidikan di SMA Negeri 1 Takalar yang ada di Jalan Tikola Daeng Leo. Sekarang lagi kelas 1247. Baik. Apakah Anda menjalani pendidikan atas dasar keinginan sendiri? Iya kak. Keinginan sendiri ya. Apakah ada tekanan yang Anda rasakan untuk mencapai standar tertentu dalam pendidikan Anda? Kalau tekanan sebenarnya itu terkadang berasal dari diri saya sendiri kak. Kalau dari orang lain sih tidak kak, karena saya tuh punya target kak setiap semester. Oke. Bagaimana dukungan yang diterima selama menempuh pendidikan? Kalau untuk support sih kak, alhamdulillah. Kalau dari keluarga itu kak, dia sangat mendukung untuk pendidikan yang saya tempuh saat ini. Oke. Apakah ada rencana melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya? Ada kak. Ingin mengambil lanjut kemana? Kalau untuk lanjutnya kak, insya Allah saya mau daftar di Universitas Hasanuddin, ambil jurusan teknik kak. Apakah Anda sudah berstatus menikah? Belum kak. Belum ya. Pada usia berapa Anda ingin melakukan pernikahan? Mungkin usia 25 sih kak. Apakah Anda memiliki kriteria tertentu dalam memilih pasangan? Kalau kriteria sebenarnya tidak terlalu itu kak, mengedepankan, cuman intinya sih nyaman kak. Karena kan kalau nyaman itu kak ya lebih mudah untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Oke, baik. Apakah Anda memiliki ketertarikan dengan medis? Ya tentu saja. Apakah Anda pernah menjalin hubungan dengan lawan medis? Pernah kak? Selanjutnya, apa yang membuat Anda tertarik menjalin hubungan? Karena kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang itu kak, biasanya
ada yang menambah semangat kita, kemudian ada yang mengingatkan kita baik itu misalnya mengingatkan untuk mengenalkan ya, kemudian untuk mengerjakan tugas-tugas, kemudian mungkin ada yang beberapa selain perhatian dari orang tua ada perhatian dari istri. Bagaimana perasaan Anda saat menjalin sebuah hubungan? Ya bahagia. Bahagia ya. Oke, baik. Selanjutnya terkait riwayat perkembangan Ayuan. Bagaimana kondisi ibu Anda saat mengandung? Kalau kondisinya sih kak, dia ini kak, dulu tuh udah sering normal, kemudian kalau untuk ngidamnya dia dulu tuh suka ngidam kita, untuk diberikan kayak rujak gitu. Apakah ada kondisi yang membuat ibu Anda merasa stres atau cemas pada saat Anda dalam kandungan? Ada sih kak, karena mungkin saya anak pertama, jadi mungkin itu yang menyebabkan jadi saya agak stres ketika misal ada beberapa masalah. Pada saat Anda dalam kandungan, apakah ibu Anda pernah mengonsumsi obat-obat tertentu, mungkin seperti vitamin? Iya kak, ibu saya dulu tuh waktu dia mengonsumsi vitamin kak. Oke, baik. Pada usia kandungan berapa Ayun dilahirkan? Usia kandungan ke-9 kak. Apakah Anda memiliki riwayat penyakit tertentu? Kalau penyakit sih kak, ini mah. Sejak kapan Anda mengalami MA ini? Dari kelas 2 MTS. Hal apa yang memicu penyakit yang Anda derita muncul? Ya karena saya sering terlambat makan kak, bisa juga kalau misalnya lagi stres berlebih itu biasanya memicu. Selain Anda, apakah ada orang lain di sekitar yang mengetahui sakit yang Anda derita? Oh ibu. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan fisik yang Anda alami sejak saat kecil hingga saat ini? Kalau perkembangan fisik sih kak, dulu tuh apa ya kak? Dia tuh lebih ini, saya lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang. Kemudian dulu tuh katanya ibu saya kak, saya lebih ini kak tergolong bisa dibilang agak berat, ya untuk berat badannya. Kemudian untuk sekarang saya agak kurusan. Apakah ada perubahan, Anda mengalami perubahan berat badan secara signifikan? Iya kak. Pernahkah Anda merasa tidak puas pada kondisi fisik yang dimiliki? Kalau itu sih kak tidak pernah, karena itu pemberian dari Allah. Apakah Anda pernah mengalami suatu hal yang mungkin sulit dilupakan? Ya pernah sih kak, kalau misalnya lagi mungkin selesai ulangan kak, terus apa yang hasil dari ulangan itu kayak kurang memuaskan, itu pasti tidak bakal agak sulit untuk saya lupakan kak. Apakah ada perubahan kondisi mental yang Anda rasakan beberapa waktu belakangan ini? Kalau perubahan mental sih kak, saya lebih suka untuk menyendiri dan saya lebih nyaman ketika sendiri kak daripada ngobrol dengan orang sekitar. Apakah ada pikiran yang mengganggu aktivitas Anda? Kalau pikiran sih kak, saya lebih ini kak, biasanya pikiran saya lebih terfokuskan kepada arah pendidikan, biasanya memikirkan tentang tugas-tugas yang diberikan di sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana Anda mengekspresikan emosi yang dirasakan saat menghadapi tekanan? Kalau untuk mengekspresikannya sih kak, biasanya ini kak, saya biasanya lebih cenderung mendengarkan musik ketika ada tekanan tersebut. Selain mendengarkan musik, saya juga biasa menjadikan membaca buku itu sebagai pelarian agar tekanan itu reda. Bagaimana kondisi emosi yang Anda rasakan beberapa waktu belakangan ini? Kalau kondisi emosi kak itu berubah-ubah moodnya kak. Terkadang biasanya pagi itu ceria, ya biasa karena mungkin tugas yang diberikan dulu itu bisa dibilang tergolong berat, ya biasanya itu mengubah mood kak. Apakah Anda pernah mengalami perubahan emosional yang signifikan? Kalau perubahan emosi pernah sih kak, itu waktu di sekolah kak, waktu presentasi kan keburu deadline kak, baru kan yang presentasinya tugas kelompok, ya teman-teman saya tuh tidak ada yang bantu ngerjain tugas kak, saya sendiri yang kerja.
besok paginya belum selesai Kak, baru saya nih kerja untuk kerja materi presentasi dari malam sampai pagi tidak tidur, baru besoknya ganti lagi materinya Kak. Jadi kurang lebih. Oke. Bagaimana pengaruh lingkungan Anda terhadap emosi yang dirasakan? Kalau pengaruh lingkungan sih Kak, kalau lingkungan sekitar, kalau lingkungan rumah sih alhamdulillah bagus sih Kak, karena di sana orang tuanya juga bisa dibilang tergolong rata-rata tegas kepada anak-anaknya. Kalau lingkungan sekolah sih alhamdulillah bagus juga Kak, karena di kelas itu teman-teman juga baik dan pokoknya alhamdulillah Kak. Oke. Bagaimana perubahan perkembangan hubungan sosial Anda sejak kecil hingga saat ini? Kalau perkembangan sih Kak, dulu tuh seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya dulu tuh saya agak bisa terbuka dengan orang lain. Nah sekarang itu saya bisa dibilang lebih nyaman untuk ini Kak, menyendiri daripada harus ikut kumpul-kumpul dengan orang lain. Apakah Anda mengikuti sebuah komunitas atau organisasi? Iya Kak, mengikuti kalau organisasi itu saya mengikuti Target Club di SMA Negeri Setakala, kemudian ikut juga di organisasi siswa intrasekolah di SMA Negeri Setakala. Apakah Anda memiliki seseorang yang sangat dekat dan sekiranya sangat memahami diri Anda? Iya Kak, ada ibu saya. Oke, baik. Karena seluruh pertanyaan telah terjawab, saya mengucapkan terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan dan waktu yang telah Ainun luangkan. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan selama proses wawancara berlangsung. Selanjutnya mungkin akan dilakukan wawancara tahap kedua. Apakah Ainun bersedia? Ya tentu saja Kak. Ainun bersedia ya melakukan wawancara selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.